Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kali ini saya akan menyampaikan materi geografi tanah berkaitan tentang sifat-sifat tanah. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Fatma Aulia dengan NIM 21136097 dari Program Studi Geografi NK Universitas Negeri Padang. Di permukaan bumi ini ada beberapa jenis tanah yang bisa ditemukan. Masing-masing tanah yang terletak di tempat-tempat yang berbeda ini juga memiliki sifat-sifat yang berbeda satu sama lain. Sifat-sifat tanah ini dibedakan dalam beberapa golongan, yakni sifat fisik tanah, sifat kimia tanah, dan sifat biologi tanah. Yang pertama, sifat fisik tanah. Sifat-sifat fisik dari tanah ini meliputi beberapa hal berupa tekstur tanah, struktur, konsentrasi tanah, warna, suhu, lengas, permeabilitas tanah, porositas tanah, dan juga drainase tanah. Yang pertama, tekstur tanah merupakan perbandingan dari partikel debu, pasir, serta lempung dalam suatu massa tanah. Tekstur tanah ini sangat mempengaruhi kemampuan tanah dalam hal daya serap air, kesetiaan air dalam tanah, infiltrasi, dan juga laju pergerakan air. Yang kedua, struktur tanah adalah susunan atau pengikatan dari butir-butir tanah yang membentuk agregat tanah dalam berbagai bentuk, ukuran, serta kemantapannya. Di lahan yang berupa rawa atau gurun, struktur tanah ini kurang atau tidak terbentuk dikarenakan butiran tanahnya yang sifatnya tunggal atau tidak terikat satu sama lain. Selain itu, struktur tanah ini juga bisa berubah dari struktur tanah aslinya dikarenakan tindakan manusia. Misalnya saja kegiatan para petani dalam melakukan pembajakan, pemupukan, serta pengolahan tanah yang bisa mengubah struktur tanah aslinya. Yang ketiga, konsistensi tanah merupakan sifat fisik tanah yang menunjukkan besar kecilnya gaya kohesi dan adhesi tanah pada berbagai kelembapan. Sederhananya, konsistensi tanah bisa dipahami sebagai reaksi tanah ketika terdapat tekanan, seperti gejala gelincir, kegemburan, kelihatan, dan juga kelekatan tanah. Konsistensi tanah ini dipengaruhi oleh tekstur tanah, kadar bahan organik dari tanah, kadar koloid, dan juga lengas tanah. 4. Warna tanah merupakan suatu hal yang bisa menjadi petunjuk dari beberapa sifat tanah lain. Penyebab umum dari adanya perbedaan warna di permukaan tanah ini adalah karena adanya perbedaan kandungan bahan organik dalam tanah. Semakin tinggi kandungan bahan organik, maka tanah akan semakin gelap warnanya. Yang kelima, suhu tanah merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kegiatan mikrobiologi dan perkecambahan dari biji tanaman. Secara umum, semakin tinggi suhu suatu tanah hingga mencapai batasan tertentu, maka semakin meningkat pula kegiatan mikrobiologi dan perkecambahan yang bisa terjadi. Yang keenam, lengas tanah atau disebut juga sebagai kelembapan tanah. Lengas tanah ini adalah kandungan air yang mengisi sebagian atau seluruh pori-pori tanah yang terdapat di atas permukaan air tanah. Air yang ada di pori-pori tanah dan merupakan air tanah tidak termasuk dalam lengas tanah ini. Pada dasarnya, seberapapun keringnya tanah di dalam tanah tersebut selalu tergantung lengas tanah atau soil moisture. 7. Permeabilitas tanah adalah kecepatan air dalam merembes ke dalam tanah secara horizontal dan vertikal melalui pori-pori tanah. Kecepatan perembesan air ini dipengaruhi oleh tekstur tanah. Permeabilitas tanah juga diartikan sebagai kecepatan tanah dalam meresap air dalam kondisi jenuh. Yang kedelapan, porositas tanah merupakan perbandingan dari pori-pori dalam tanah terhadap volume massa tanah. Porositas tanah ini dinyatakan dalam persentase. Untuk tanah yang mampu dengan mudah atau cepat meresap air, maka tanah tersebut disebut tanah poros karena memiliki rongga pori-pori yang dominan. Tanah yang bersifat poros ini contohnya adalah tanah berpasir. Tanah yang tidak bersifat poros contohnya adalah tanah lempung. Dan yang terakhir, drainase tanah. Drainase tanah adalah kemampuan tanah dalam mengalirkan serta memutuskan kelebihan air yang ada di dalam tanah atau di permukaan tanah. Tanah yang memiliki drainase buruk akan menyebabkan air kecenderungan menggenang. Untuk mengatasi hal ini, pada tanah tersebut perlu dibuatkan saluran air. Hal yang dapat mempengaruhi terjadinya genangan air ini diantaranya adalah topografi tanah, air tanah yang dangkal, dan curah hujan. Sifat kimia tanah. Sifat kimia tanah ini meliputi beberapa hal, yakni
yakni bahan organik, unsur hara, dan juga pH tanah. Yang pertama, bahan organik yang terdiri dari sisa-sisa tanaman serta hewan yang ada di dalam tanah, pupuk hijau, pupuk kandang, kompos, kotoran dan lendir cacing, serangga, serta binatang-binatang besar lain. Kandungan bahan organik tanah bisa dikenali dari warna tanahnya. Tanah yang di dalamnya mengandung bahan organik tinggi relatif akan memiliki efek warna tanah coklat hingga hitam. Yang kedua, unsur hara merupakan unsur-unsur kimia yang diperlukan oleh tanaman untuk tumbuh. Unsur hara yang disediakan oleh tanah ini dimanfaatkan oleh tanaman sebagai bahan makanan atau nutrisi, sebab tanaman juga membutuhkan unsur hara atau esensial di samping kebutuhan akan oksigen dan karbon dioksida. Dan yang ketiga, pH tanah merupakan sifat kimia tanah menunjukkan derajat keasaman dari tanah. pH tanah ini bisa disebut normal jika nilainya berkisar 6,6 hingga 7,5. Pada pH tanah inilah seluruh unsur hara tanah yang penting seperti nitrogen tersedia dengan baik. Sedangkan bila tanah pada kondisi sangat asam dengan pH kurang dari 4, maka reaksi kimia dalam tanah bisa menyebabkan unsur-unsur dalam tanah seperti unsur aluminium, mangan, dan besi jadi memiliki konsentrasi tinggi. Akibatnya hal ini justru bisa bersifat meracuni. Yang terakhir, sifat biologi tanah. Sifat biologi tanah ini dibentuk oleh zat padat tanah yang berupa partikel-partikel tanah, bahan-bahan organik, serta organisme tanah. Sifat biologi tanah dipengaruhi oleh beberapa unsur meliputi 1. Total mikroorganisme tanah. Ini merupakan jumlah total dari mikroorganisme yang ada di dalam tanah yang berpengaruh terhadap tingkat kesuburan tanah. Ketersediaan mikroorganisme dalam jumlah yang tinggi menunjukkan adanya keseimbangan komponen di dalam tanah. Komponen yang dimaksud antara lain seperti suplai makanan, energi, serta temperatur yang cukup. Yang kedua, jumlah fungi atau jamur tanah. Jumlah fungi atau jamur tanah merupakan ketersediaan dari fungi di dalam tanah yang berperan dalam membantu dekomposisi bahan organik pada tanah yang bersifat asam. Yang ketiga, jumlah bakteri pelarut fosfat. Jumlah bakteri pelarut fosfat ini merupakan bakteri tanah yang berperan dalam mempengaruhi perubahan organik dengan cara melarutkan kandungan fosfat yang ada dalam tanah. Dan yang terakhir, total respirasi tanah adalah pengukuran dari respirasi tanah yang akan menentukan tingkat aktivitas mikroorganisme tanah. Jika tingkat sirkulasi tanah semakin tinggi, maka jumlah organisme tanah juga semakin banyak. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.